Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kelompok kami yang berjudul Penyusunan Anggaran Sediaan. Ini nama anggota kami. Yang pertama ada Dita Wahyu Arianti, yang kedua Katarina Nisa Amianisma, ketiga Joshua Aditya, dan Putri Novitasari. Yang pertama kami akan membahas tentang pengertian sediaan dan faktor yang mempengaruhinya. Sediaan atau inventory adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk menjual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi. Dalam siklus kegiatan yang normal, sediaan produk adalah sediaan hasil produksi. Sediaan produk terdiri dari sediaan produk jadi dan sediaan dalam proses. Sediaan produk jadi adalah hasil produksi yang siap untuk dijual. Sediaan produk jadi yang terdapat pada perusahaan manufaktur ada sama tujuannya dengan sediaan barang dagangnya pada perusahaan dagang, yaitu dengan tujuan untuk dijual. Sediaan produk dalam proses adalah sediaan produk yang belum selesai diproduksi sehingga memerlukan produksi lebih lanjut. Sediaan produk jadi ada yang termasuk kelompok juga yang termasuk kelompok aset tak lancar. Sediaan barang jadi atau sediaan produk jadi yang termasuk kelompok aset lancar adalah sediaan produk jadi yang dapat digunakan atau dijual setiap saat. Sedangkan sediaan produk jadi yang tidak termasuk kelompok aset tak lancar adalah sediaan minimal yang bersifat permanen. Sediaan produk jadi minimal adalah sediaan produk jadi yang jumlahnya harus dipertahankan untuk menjamin kontinuitas usaha. Sediaan produk jadi minimal tidak boleh dijual atau digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Seperti terdapat pesanan ekstra di atas volume pesanan normal, terjadi kerusakan barang dan alat produksi, terjadi pemogokan buruh, terjadi bencana alam, dan lain sebagainya. Anggaran sediaan adalah anggaran yang dibuat untuk sediaan. Pada perusahaan manufaktur terdapat produk jadi, sediaan produk dalam proses, sediaan bahan baku, sediaan bahan pembantu, dan sediaan pernik atau supplies. Next. Yang kedua, kami akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesediaan. Yang pertama, ada faktor yang pertama, sediaan produk jadi. Sifat besar kecilnya sediaan produk jadi minimal dipengaruhi beberapa faktor yang bersifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan ekstra. Sifat persaingan Indonesia adalah hubungan antara biaya penyimpangan di gudang dengan biaya ketentuan kesediaan. Bila jadwal produksi mudah menyesuaikan dengan pesanan ekstra tanpa mengakibatkan tambahan yang cukup berarti, maka perusahaan ini tidak perlu mempunyai sediaan produk jadi minimal yang besar. Apabila perusahaan persaingan dalam pelayanan yang cepat dapat melayani pesanan, maka memerlukan sediaan produk jadi minimal yang besar. Sebaliknya, bila perusahaan tidak bersaing dalam pelayanan yang cepat, maka tidak diperlukan sediaan produk jadi minimal yang besar. Biaya penyimpangan di gudang adalah biaya yang berubah sesuai dengan besarnya sediaan. Penentuan jumlah biaya penyimpangan di gudang didasarkan pada rata-rata sediaan dan biaya ini dinyatakan dalam persentase. Contohnya, bila
biaya penyimpanan produk jadi di gudang sebesar 4.000, sediaan produk jadi awal sebesar 15.000, dan sediaan produk jadi akhir sebesar 5. Dengan demikian, biaya penyimpanan produk jadi di gudang adalah 4.000 per 15.000 ditambah 5.000 bagi 2 sama dengan 40%. Biaya yang termasuk biaya penyimpanan di gudang seperti biaya sewa gudang, pemeliharaan sediaan, biaya asuransi sediaan, dan lain-lain. Bila biaya penyimpanan gudang lebih kecil daripada biaya karena kehabisan sediaan, maka diperlukan produk jadi minimal yang besar. Biaya karena kehabisan sediaan seperti kesempatan mendapat keuntungan karena tidak terpenuhinya pesanan ekstra. Bila biaya penyimpanan di gudang lebih kecil daripada biaya kehabisan sediaan, diperlukan sediaan yang besar daripada biaya kehabisan sediaan, maka tidak diperlukan sediaan yang besar. Yang kedua, ada sediaan barang dagang. Yang kedua, ada sediaan barang dagang. Besar kecilnya sediaan barang dagangan minimal antara lain dipengaruhi faktor sifat persaingan dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan, dan ketersediaan barang di penyalur atau produsen. Apabila perusahaan bersaing dalam pelayanan yang cepat, dalam melayani pesanan, sediaan barang dagangan minimal yang besar. Sebaliknya, bila perusahaan tidak bersaing dalam pelayanan yang cepat, maka tidak diperlukan sediaan barang dagangan minimal yang besar. Bila biaya penyimpanan di gudang lebih kecil daripada biaya kehabisan sediaan, maka diperlukan sediaan yang besar. Dan sebaliknya, biaya penyimpanan barang di gudang lebih besar daripada biaya kehabisan sediaan, maka tidak diperlukan sediaan yang besar. Bila barang di produsen mudah didapatkan karena barang selalu tersedia, maka tidak diperlukan sediaan barang dagang yang besar. Sebaliknya, bila barang di penyalur sulit didapatkan karena barang jarang tersedia, maka diperlukan sediaan barang dagangan yang besar. Yang ketiga, ada sediaan bahan baku. Besar kecilnya sediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, anggaran produk, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku di gudang, dan hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan sediaan atau stock out cost. Ketepatan perbuatan kuantitas standar bahan baku dipakai ketepatan leveransir atau penjual bahan baku dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan dan jumlah bahan baku tiap kali pesan. Semakin besar produksi yang dianggarkan, semakin besar bahan baku yang disediakan. Sebaliknya, semakin kecil produksi yang dianggarkan, semakin kecil juga bahan baku yang disediakan. Semakin tinggi harga beli bahan baku, makin tinggi juga sediaan bahan baku yang dianggarkan, dan sebaliknya. Besarnya beli dengan bahan baku kuantitas tiap pesan kali pesan ekonomis untuk ekonomikal mendapatkan order biaya quality belian dan minimalis dapat ditentukan dengan kuantitas pesanan ekonomis dan saat kembali pesan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Fatanin. Berikut adalah kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau KPEE, Economical Order Quantity, EOQ, kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah belian yang optimal. Perhitungan kuantitas pesanan ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut. KPEE sama dengan akar 2 kali K, ST kali S,
bagi H ST dikali I. KST yaitu kualitas standar bahan baku dipakai selama periode tertentu. S yaitu biaya pemesanan setiap kali pesan atau ordering cost. HST adalah harga standar bahan baku per unit. I adalah biaya penyimpanan bahan di gudang yang dinyatakan dalam persentase dari nilai sediaan rata-rata dalam satuan mata uang yang disebut dengan HST kali I sama dengan atau bisa disebut biaya penyimpanan per unit atau BP. Belian berdasarkan KPE dapat dibenarkan bila syarat berikut ini terpenuhi. Yang pertama, bahan tidak mudah rusak dan pengiriman bahan tidak terlambat. Yang kedua, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit konstan. Yang ketiga, kebutuhan bahan relatif stabil sepanjang tahun atau periode. Harga beli bahan per unit konstan sepanjang periode. Setiap saat bahan diperlukan selalu tersedia di pasar. Yang terakhir, bahan yang dipesan tidak terikat dengan bahan yang lain, terkecuali bahan tersebut ikut diperhitungkan tersendiri dalam KPE. Misalkan kuantitas standar bahan baku berupa kedelai yang dipakai untuk membuat kecap sari selama tahun 2016 sebanyak 364 ons. Harga standar bahan baku berupa kedelai per ons sebesar 160. Biaya pesan setiap kali pesan 728. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40%. Maka rumusnya KPE akar 2 dikali 364 dikali 728 dibagi 106 dikali 0,40 dan ketemu hasil akar dari 8.281 sama dengan 91 ons. Berarti pembelian yang paling ekonomis untuk setiap kali pesan sebanyak 91 ons adalah kedelai. Bila dalam setahun diperlukan bahan baku kedelai sebanyak 364 ons, maka setahun dilakukan 4 kali pesan 364 ditambah 91, yaitu 3 bulan sekali memesan. Kebutuhan kedelai sebanyak 364 ons dapat saja dilakukan dengan cara 2 kali pesan dan setiap kali pesan sebanyak 182 ons, 4 kali pesan dan setiap kali pesan sebanyak 91 ons, 7 kali pesan dan setiap kali pesan 52 ons. Dari ketiga cara tersebut, yang paling ekonomis adalah bila dilakukan 4 kali pesan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan jumlah biaya setahun sebagai berikut. 2 kali pesan dengan nilai rata-rata persediaan 182 ons dikali 160 dibagi 2 hasilkan 14.650. Biaya penyimpanan setahun 40% dikali 14.560 berhasil 5.824. Biaya pesan setahun 2 dikali 728 sama dengan 1.456. Biaya bahan baku setahun 364 ons dikali 160 sama dengan 58.240. Lalu total jumlah biaya setahun adalah 60.520. Sedangkan untuk yang 4 kali pesan, nilai rata-rata sediaan 91 ons dikali 160 dibagi 2 menghasilkan 2.730. Biaya penyimpanan 40% dikali 2.730 sama dengan 1.092. Biaya 4 dikali 728 sama dengan 2.912. Biaya bahan baku setahun
364 ons dikali 160 menghasilkan 58.240. Jumlah biaya setahunnya 62.244. Untuk yang 7 kali pesan, nilai rata-rata sediaan 52 ons dikali 160 dibagi 2 sama dengan 4.160. Biaya penyimpanan setahun 40% dikali 14.560. Hasilnya 1.664. Biaya pesan setahun 4 dikali 728. Hasilnya 5.096. Biaya bahan baku setahun 364 ons dikali 160 sama dengan 58.240. Total jumlah biaya setahun 65.000. Dengan demikian, lebih ekonomis 2 kali apabila terdapat potongan harga 10% karena jumlah biaya setahun lebih murah, yaitu sejumlah 59.114 dibandingkan dengan 4 karena kali dengan pesan jumlah tanpa demikian. Biaya potongan setahun lebih harga ekonomis murah seperti 2 kali lipat tanpa potongan. Harga seperti pada perhitungan KPI dengan jumlah biaya setahun 62.244. Oleh karena itu, tawaran pemasok yang potongan harga 10% untuk setiap kali pesan 182 ons dapat disetujui. Yang keempat, saat kembali pesan. Saat kembali pesan atau reorder point adalah saat harus memesan kembali bahan yang diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tersebut tepat pada waktu di atas sediaan keamanan sama dengan 0. Sediaan keamanan disebut juga iron stock, dan besi, sediaan penyangga, atau sediaan minimal. Sediaan keamanan atau safety stock adalah sediaan inti dari bahan yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan usaha. Artinya, sediaan keamanan tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat seperti keadaan bencana alam, alat pengangkut bahan kecelakaan, bahan di pasar dalam keadaan kosong karena baru hara, dan lain-lain. Sediaan keamanan bersifat permanen. Oleh karena itu, sediaan bahan baku minimal atau sediaan keamanan termasuk kelompok aset tak lancar. Misalkan keperluan bahan baku kedelai selama setahun sebanyak 344 ons dan keperluan bahan baku setiap 7 ons yaitu setahun 52 minggu. Lead time atau waktu tenggang, ya waktu yang diperlukan untuk memesan bahan dari waktu memesan sampai tahan dari di gudang. Misalnya 4 minggu. Harga bahan baku kedelai sebesar 160. Biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar 728. Sediaan bahan baku yang sebanyak 40 ons. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40%. Sediaan keamanan ditetapkan sebesar 50% dari penggunaan selama land time atau waktu tenggang. Dari data tersebut dapat dihitung saat kembali pesan dan sediaan bahan baku yang dianggarkan sebagai berikut. Terpakai selama waktu tenggang sama dengan 4 kali 7 ons
sama dengan 25 ons. Sediaan keamanan 50% dikali 28 ons sama dengan 14 ons. Saat kembali pesan 28 ons ditambah 14 sama dengan 42 ons. Artinya pemesanan sebanyak 91 ons dilakukan pada saat sediaan tersisa 42 ons. Sediaan maksimum sama dengan sediaan keamanan ditambah KPE sama dengan 14 ons ditambah 91 ons. Totalnya 105 ons. Sediaan rata-rata termasuk sediaan keamanan, yaitu KPE 2 sediaan ditambah keamanan. Dimana 91 dibagi 2 ditambah 14 ons sama dengan 59,5 ons. Sediaan rata yang merupakan aset lancar 59,5 ons dikurangi 14 ons sama dengan 45,5 ons. Bila sediaan yang ada 40 ons, berarti sediaan bahan baku awal yang merupakan aset lancar sama dengan 40 ons dikurangi 14 ons dikurangi 26 ons. Adapun anggaran kesediaan bahan baku akhir yang merupakan aset lancar dikurangi KPE sediaan awal, yaitu 91 ons dikurangi 26 ons dikurangi 65 ons. Next. Penyusunan anggaran sediaan produk. Penyusunan anggaran sediaan produk. Pada perusahaan manufaktur terdapat sediaan produk jadi, sediaan produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Anggaran sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses pada perusahaan manufaktur dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara menetapkan tingkat putaran sediaan dan dengan cara membuat anggaran produk. Pertama, menetapkan tingkat putaran sediaan. Sediaan produk jadi yang dianggarkan yaitu sediaan produk jadi akhir pada periode yang akan datang berupa sediaan produk jadi yang termasuk kelompok aset lancar. Untuk mendapatkan HPJ atau harga pokok jualan, maka HPPJ yang mana harga pokok produk jadi ditambah sediaan produk jadi awal dikurangi sediaan produk jadi akhir untuk mendapatkan HPPJ. Maka biaya pabrik ditambah sediaan produk dalam proses awal dikurangi sediaan produk dalam proses akhir. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik pada periode ini. Terdiri dari biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan baku atau BBB adalah belian bahan baku ditambah sediaan bahan baku awal dikurangi sediaan bahan baku akhir. Biaya bahan baku adalah bahan baku dipakai untuk produksi dalam satuan uang. Sediaan produk jadi awal dan sediaan produk dalam proses awal, datanya dapat dicari berdasarkan data neraca periode yang lalu. Adapun data jualan yang dapat diketahui dari anggaran jualan yang dibuat oleh Departemen Pemasaran. Mendapatkan data sediaan akhir, baik sediaan akhir produk jadi maupun sediaan produk dalam proses akhir, maka manajemen perlu menentukan sediaan akhir yang dianggarkan. Untuk menentukan sediaan akhir yang dianggarkan terlebih dahulu, manajemen menetapkan tingkat putaran sediaan. Sebagai ilustrasi, penyusunan anggaran sediaan produk digunakan data PTOK selama tahun 2018 sebagai berikut. Sediaan produk dalam proses awal terdiri atas BBB sama dengan 65 unit dikali 100% dikali 20
dengan hasil 1.300. Biaya tenaga kerja langsung atau PTKL itu 65 unit dikali 60% dikali 15 dengan hasil 585. BOP atau biaya overhead pabrik banyak 65 unit dikali 40% dikali 5 dengan hasil 130. Nah, totalnya adalah 2015. Sediaan produk jadi awal tahun 2018 sebanyak 60 unit, yang mana harganya per unit 40, sedangkan hasil pengalinya adalah 2.400. Harga pokok standar produk per unit sebagai berikut. Biaya bahan baku banyak 20, biaya tenaga kerja langsung 15, biaya overhead pabrik 5, dengan total 40%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dita Wahyu. Baik, saya akan melakukan presentasi dari Joshua. Jualan dianggarkan tahun 2018 sebanyak 1.000 unit, yang mana per unitnya itu 60 rupiah, jadi totalnya yaitu 60.000 rupiah. Manajemen perusahaan PT OK meningkat putaran sediaan produk jadi atau TPSPJ 20 kali. Sedangkan tingkat putaran sediaan produk dalam proses atau TPSPDP adalah 19,55 kali. Dari data tersebut dapat dibuat anggaran laba rugi tahun 2018 yang belum lengkap seperti tabel 10/1, yaitu PT OK anggaran laba rugi tahun berakhir 30 Desember 2018. Bisa dilihat di screen anggarannya sebagai berikut. Untuk menyelesaikan formulir anggaran laba rugi pada tabel 10/1, terlebih dahulu menentukan berapa unit sediaan produk jadi akhir atau berapa rupiah sediaan produk jadi akhir yang dianggarkan. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut. SPJX sama dengan J dikali 2 dikurangi SPJA dibagi TPSPJ. Yang keterangannya yaitu SPJX yaitu sediaan produk jadi akhir, J jualan atau hasil penjualan, SPJA yaitu sediaan produk jadi awal, TPSPJ yaitu tingkat putaran sediaan produk jadi. Dengan demikian, sediaan produk jadi akhir atau SPJX dianggarkan dapat dihitung sebagai berikut. SPJX sama dengan 1.000 unit dikali 2 dikurangi 60 unit dibagi 20. Lalu 50 dikali 2 dikurangi 60 yang menghasilkan 40 unit. Berarti sediaan produk jadi akhir dianggarkan adalah 40 unit yang per unitnya yaitu Rp40 menghasilkan Rp1.600.000. Dari perhitungan anggaran sediaan produk jadi akhir tersebut, maka anggaran laba rugi dapat dilengkapi seperti tabel 10/2 yang berada di screen berikut. Jualan 1.000 unit yang per unitnya dihitung Rp60, berarti totalnya Rp60.000. Biaya bahan baku BBB seperti berikut. Dan selanjutnya biaya tenaga kerja langsung atau PTKL, biaya overhead pabrik atau BOP, biaya pabrik, sediaan produk dalam proses awal 65 unit yang bertotalkan Rp2.015. Biaya produksi, sediaan produk dalam proses akhir, harga pokok produk jadi yaitu 980 unit yang per unitnya di Rp40, totalnya Rp39.200. Sediaan produk jadi awal 60 unit yang per unitnya Rp40, totalnya yaitu Rp2.400. Lalu produk siap jual yang berjumlah 1.040 unit, per unitnya Rp40, jadi totalnya Rp41.600.000.
Sediaan produk jadi akhir 40 unit, yang per unitnya Rp40, totalnya Rp1.600.000. Harga pokok jualannya 1.000 unit, yang unitnya 40, totalnya Rp40.000. Jadi laba kotornya dari jualan tadi Rp60.000 dikurangi harga pokok jualan Rp40.000, yaitu Rp20.000. Anggaran sediaan produk dalam proses akhir. Dari tabel 10.2 terlihat belum terjadwal berisi antara lain adalah berapa anggaran produk dalam proses akhir tahun 2018. Rumus yang digunakan untuk menentukan sediaan produk dalam proses akhir yaitu sebagai berikut. SPDPX sama dengan HPPC per TPSPDP dikali 2 dikurangi SPDPA. Keterangannya yaitu SPDPX yaitu sediaan produk dalam proses akhir, HPPC harga pokok produk jadi, TPSPDP tingkat putaran sediaan produk dalam proses, SPDPA sediaan produk dalam proses awal. Dengan demikian, sediaan 2018 dan produk dalam proses akhir atau SPDPX dianggarkan tahun 2018 dapat dihitung sebagai berikut. SPDPX sama dengan Rp39.200.000 dibagi 19,55 dikali 2 dikurangi Rp2.015 yang menghasilkan Rp1.965.000. Berarti sediaan produk dalam proses akhir yang dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp1.955.000. Sediaan produk dalam proses akhir sebesar 1.995, misalkan dianggarkan unit tingkat penyelesaian PPP 90%, PTKL 50%, BOP 60%. Dengan merek pertama keluar pertama atau MPKP atau biasa disebut FIFO dapat dihitung unit ekuivalen sebagai berikut. BBP sama dengan 980 unit ditambah dalam kurung 70 unit dikali 90% dikurangi dalam kurung 65 unit dikali 100%, totalnya 978 unit. PTKL 980 unit dalam kurung 70 unit dikali 50% dikurangi dalam kurung 65 unit dikali 60% menghasilkan 976 unit. BOP sama dengan 980 unit ditambah 70 unit dikali 90% dikali dalam kurung 65 unit dikali 40% menghasilkan 996 unit. Dengan demikian, biaya pabrik pada tabel 10.3 berjumlah Rp39.180.000 dapat dirincikan dengan perhitungan sebagai berikut. BBB sama dengan 978 unit dikali Rp20 menghasilkan Rp19.560. Lalu PTKL 976 unit dikali Rp11 sama dengan Rp14.640. BOP yaitu 996 unit dikali Rp5 menghasilkan Rp4.980.000. Jadi totalnya biaya pabrik yaitu Rp39.180.000. Kemudian dapat diselesaikan anggaran laba rugi PT OK tahun 2018 seperti tabel 10.3. Jualannya yaitu 1.000 unit, yang per unitnya Rp60, yaitu totalnya Rp60.000. Dan tadi belum diketahui biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dimasukkan. BBB-nya sebesar 19.560, PTKL-nya sebesar 14.640, dan BOP-nya sebesar 4.980. Di total yaitu biaya pabrik yang berjumlah 98,5 unit yaitu Rp39.180.000. Sediaan produk dalam proses awal 65 unit yaitu Rp2.015. Di total biaya produksi yaitu sebesar 1.050 unit sebesar Rp41.195.
Rp40.000. Sediaan produk dalam proses akhir yaitu 70 unit yaitu sebesar Rp1.995.000 dikurangi HPP jadi yaitu 980 unit yang per unitnya Rp40, totalnya Rp39.200. Sediaan produk jadi di awal 10 unit yang per unitnya Rp40, totalnya yaitu Rp2.400. Dan di total barang siap jual yaitu 1.040 unit yang per unitnya Rp40, totalnya Rp41.600. Sediaan produk jadi akhir 40 unit yang per unitnya 40, totalnya yaitu Rp1.600 dikurangi harga pokok jualan yang sejumlah 1.000 unit yang per unitnya Rp40. Jadi laba kotornya sebesar Rp20.000. Pada tabel 10.3, biaya produksi sebesar Rp41.195 dengan produk dihasilkan 1.050 unit, yaitu produk selesai ditransfer ke gudang atau produk jadi dibuat periode ini atau produk jadi diproduksi periode ini atau secara singkat disebut produk jadi sebanyak 98 unit dengan harga pokok produk jadi yaitu Rp39.200 ditambah sediaan produk dalam proses akhir sebanyak 70 unit dengan harga pokok Rp1.995. Biaya produksi Rp41.195. Produk pada tabel 10.3 tampak pada tabel 10.4. Bila tidak perhatikan tabel 10.4, data produk terlihat produk diproses dan produk dihasilkan sama berjumlah 1.050 unit. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran sediaan bahan baku. Penyusunan anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan beberapa neraca atau laporan laba rugi pada periode telah lalu. Dijelaskan cara menyusun atau menghitung anggaran sediaan bahan baku dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan, menghitung kuantitas pesanan ekonomis atau KPE, dan menyusun anggaran belian bahan baku. Lalu selanjutnya menghitung kuantitas pesanan ekonomis. Anggaran sediaan bahan baku akhir atau SPBX dapat dihitung dengan rumus SPBX dikurangi KPE dikurangi SPBA. Atau untuk mencari KPE-nya yaitu sama dengan dalam akar 2 dikali KST dikali S dibagi BP. Yang keterangannya KPE yaitu kuantitas pesanan ekonomis, SHBA yaitu sediaan bahan baku awal, KST yaitu kualitas standar bahan baku dipakai atau bahan baku dipakai atau BBD dianggarkan dalam satuan barang. S yaitu biaya pesanan setiap kali pesanan. HST dikali I yaitu biaya penyimpanan per unit atau BP. Dan I itu adalah biaya pesanan dalam persentase. Misalnya PT Purnasari selama setahun dianggarkan bahan baku dipakai atau BBB sebanyak 364 ons, KST yang per unitnya yaitu Rp160, jadi HST-nya yaitu 58.240 unit atau BBB. Biaya pesanan setiap kali pesanan yaitu 728 yang disebut S. Biaya penyimpanan per ons Rp64 atau BP, dan sediaan bahan baku awal 26 ons, yang per onsnya Rp160, totalnya Rp4.160. KPE dapat dihitung sebagai berikut. KPE sama dengan akar 2 dikali 364 dikali 728 per 64, sama dengan 91 ons.
Biaya penyimpanan dalam presentasi atau I adalah biaya penyimpanan per unit atau BP dibagi harga standar bahan baku per unit atau HST, yaitu Rp64 dibagi Rp160 sama dengan 40%. Anggaran sediaan bahan baku akhir atau SPBX sama dengan KPE dikurangi SPBA sama dengan 91 ons dikurangi 26 ons sama dengan 65 ons atau 65 ons dikali Rp160 menghasilkan 10.400. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Mbak Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dita, yaitu menetapkan tingkat putaran sediaan. Dengan menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku atau TPSBB dapat dihitung atau dianggarkan sediaan bahan baku akhir dengan rumus sebagai berikut. SBBX sama dengan BBD dibagi TPSBB dikali 2 dikurangi SBBA dengan keterangan sebagai berikut. SBBX sama dengan sediaan bahan baku akhir, BBD sama dengan bahan baku yang dipakai, SBBA sama dengan sediaan bahan baku awal, PSBB sama dengan tingkat putaran sediaan bahan baku. Misalnya, PT Purnasari mempunyai data sebagai berikut. Kuantitas standar bahan baku yang dipakai atau KST setahun adalah 364 ons. Harga standar bahan baku atau HST per ons sama dengan 160. Sediaan bahan baku awal atau SBBA sama dengan 26 ons. Dan manajemen menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku atau TPSBB 8 kali. Dengan anggaran sediaan bahan baku akhir dihitung sebagai berikut. SBBX sama dengan BBD dibagi TPSBB dikali 2 dikurangi SBBA sama dengan 364 ons dibagi 8 dikali 2 dikurangi 26 ons sama dengan 65 ons. Jadi, anggaran kuantitas sediaan bahan baku akhir atau SBBX sebanyak 65 ons. Anggaran sediaan bahan baku akhir dalam RP adalah kuantitas SBBX atau HST sama dengan 65 ons dikali Rp160 sama dengan 10.400. Sediaan bahan baku akhir atau SBBX sebesar 10.400 juga dapat dihitung sebagai berikut. SBBX sama dengan BBD dibagi TPSBB dikali 2 dikurangi SBBA sama dengan 58.240 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 4.160 sama dengan 10.400. Jadi, bahan baku yang dipakai atau BBD terpakai atas kuantitas standar bahan baku yang dipakai dan bahan baku. Tingkat putaran sediaan bahan baku atau TPSRB dapat dihitung dengan TPSBB sama dengan BBD dibagi RSBB sama dengan 364 ons dibagi 45.500 ons dikali 8 kali atau 58.240 dibagi dengan 7.280 sama dengan 8 kali. BBD sama dengan bahan baku yang dipakai sama dengan 364 ons atau 364 ons dikali dengan Rp160 sama dengan 58.240. Untuk RSBB sama dengan rata-rata sediaan bahan baku yang hasilnya dari SBBA ditambah SBBX dibagi 2 sama dengan 26 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 45,5 ons atau 4.160 ditambah 10.400 dibagi 2 sama dengan 7.280. Next. Untuk selanjutnya, anggaran biaya bahan baku atau BBB dihitung dengan rumus anggaran BBB sama dengan KST dikali HST dengan keterangan KST sama dengan P kali KSBB dan P sama dengan unit ekuivalen produk dan KSBB sama dengan kuantitas standar bahan baku per unit produk. Unit ekuivalen produk dengan
metode MPKB masuk pertama, keluar pertama, rumusnya sebagai berikut. P sama dengan PC ditambah US PDBX dikurangi US PDBA dengan keterangan PC sama dengan produk jadi, US PDBX sama dengan unit ekuivalen sediaan produk dalam proses akhir, dan US PDBA sama dengan ekuivalen sediaan produk dalam proses awal. Untuk USPDBX dan USPDB dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan KSPDB dikali DP dengan keterangan KSPDB sama dengan kuantitas sediaan produk dalam proses, sedangkan TP sama dengan tingkat penyelesaian. Sebagai ilustrasi, perusahaan kecap sari selama 1 tahun 2016 mempunyai data sebagai berikut. Anggaran produk jadi dihasilkan periode triwulan, yaitu pada triwulan pertama 37,00 unit, kedua 42,50 unit, triwulan 3 40,80 unit, dan triwulan 4 46,20 unit. Anggaran sediaan produk dalam proses akhir triwulan sebagai berikut. Untuk triwulan pertama 20 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku yaitu 90%, untuk triwulan kedua yaitu 25 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku yaitu 90%, untuk triwulan ketiga yaitu 30 unit dengan penyelesaian biaya bahan baku yaitu 100%, untuk triwulan keempat yaitu 35 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku yaitu 100%. Sediaan produk dalam proses awal triwulan 1 sebagai 15 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 80%. Untuk harga standar atau HST kedelai per ons sama dengan 100, dan harga standar HST gula merah per ons sama dengan 60. Untuk membuat 1 unit produk jadi diperlukan kuantitas standar bahan baku kedelai yaitu 100,67 ons dan gula merah sama dengan 2,4 ons. Data sediaan bahan baku awal tahun 2016 sebagai berikut. Gula merah kedelai dengan jumlah 1000, gula merah 900, kemudian jumlah kedelai dengan gula merah sama dengan 1900. Next. Kemudian untuk perusahaan kecap sari menetapkan putaran sediaan bahan baku yaitu 8 kali. Berdasarkan data tersebut dibuat beberapa perhitungan sebagai berikut. Unit ekuivalen sediaan produk dalam proses akhir untuk biaya bahan baku dapat dihitung sebagai berikut. Untuk triwulan 1 dengan jumlah 18,00 unit, untuk triwulan kedua yaitu 22,50 unit, untuk triwulan ketiga yaitu 30,00 unit, dan untuk triwulan 4 yaitu 35 unit. Kemudian ekuivalen untuk biaya bahan baku sama dengan KSPDB dari DB dihitung sebagai berikut. Untuk triwulan 1 sama dengan 12 unit, untuk triwulan 2 sama dengan 18 unit, untuk triwulan 3 sama dengan 22,50 unit, dan untuk triwulan 4 sama dengan 30 unit. Unit ekuivalen produk atau biasa disebut dengan P untuk biaya bahan baku sama dengan PC ditambah US PDBX dikurangi US PDBA dapat dihitung sebagai berikut. Untuk triwulan 1 sama dengan 45 unit, untuk triwulan 2 sama dengan 47 unit, dan untuk triwulan 3 sama dengan 48,30 unit, dan untuk triwulan 4 sama dengan 51,20 unit. Untuk kuantitas standar bahan baku yang dipakai atau KST sama dengan P dikali KSBB untuk kedelai dapat dihitung sebagai berikut. Dengan triwulan 1 dengan jumlah 75 ons, triwulan 2 jumlahnya 79 ons, dan triwulan 3 sama dengan 80 ons, dan triwulan 4 sama dengan 86 ons. Next. Kuantitas standar bahan baku dipakai atau disebut KST sama dengan P dikali KSBB untuk gula merah dapat dihitung sebagai berikut. Untuk triwulan 1 sama dengan 45 unit dikali 2,04 ons sama dengan 92 unit. Untuk triwulan 2 sama dengan 47 unit dikali 2,04 ons sama dengan 95 unit. Untuk triwulan 3 sama dengan 48,30 unit dikali
2,04 ons sama dengan 99 ons. Dan untuk triwulan 4 sama dengan 51,20 unit dikali 2,04 ons sama dengan 104 ons. Setelah diketahui kuantitas standar bahan baku yang dipakai atau KST untuk kedelai dan gula merah, kemudian dibuat anggaran sebagai berikut. Untuk anggaran biaya bahan baku kedelai, KST setahunnya sama dengan jumlahnya 320 dan HST-nya sama dengan 100. Untuk biaya bahan baku dengan jumlah setahun kedelainya sama dengan 32.000. Untuk gula merahnya, KST-nya jumlahnya 390, untuk HST-nya 60.000, dan biaya bahan bakunya 224.000. Untuk anggaran sediaan bahan baku akhirnya, dengan jumlah SPBX per triwulannya totalnya triwulan 1 103.055, untuk triwulan kedua 2.045, untuk triwulan 3 440, untuk triwulan 4 2.270. Next. Kemudian sediaan bahan baku akhir atau yang biasa disebut SPBX dalam kuantitas on diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. SPBX dalam RP dibagi HST, misalnya kuantitas sediaan bahan baku akhir atau SPBX kedelai triwulan. Ini sama dengan RP 875 dibagi 1 sama dengan 8,75. SPBX dalam kuantitas sama dengan KST dibagi TP SPB dikali 2 dikurangi SPBA. SPBX dalam kuantitas sama dengan 75 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 10 sama dengan 8,75 ons. Sebagai bukti sediaan bahan baku akhir pada tabel 10.11 triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 masing-masing berjumlah 1.355, 2.045, 1.440, dan 2.270. Dengan tingkat putaran sediaan bahan baku sebanyak 8 kali, maka TPSBB dapat dihitung sebagai berikut. Untuk triwulan 1 menghasilkan 8 kali, untuk triwulan 2 8 kali, dan triwulan 3 juga 8 kali, dan triwulan 4 juga 8 kali. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada tambahan, sanggahan, atau pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya tambahkan sedikit. Yang share screen tetap ya Mbak ya. Nah, diminimize saja Mbak Dita. Tolong Mbak yang bagian KPE yang 2 kali, 4 kali, dan 7 kali pesan, tolong ditampilkan Mbak. Oke. Oke, di slideshow ya Mbak, yang 2 kali pesan dulu. Oke, next. Selanjutnya ini. Nah ini. Baik, saya akan memberikan sedikit koreksi ya terkait dengan angka-angka yang ada di dalam buku ini. Jadi seperti yang saya bilang di beberapa pertemuan terdahulu itu kan yang namanya buku itu tidak ada yang 100% sempurna. Makanya ini setelah saya mempelajari buku ini 3 tahun, 4 tahun lamanya ya, itu ternyata memang di setiap bab itu selalu ada yang salah hitung, salah ketik, maupun ada beberapa kesalahan-kesalahan lain yang nanti akan kalian temukan di satu bab ke bab yang lain. Nah, untuk yang di bab yang anggaran sediaan ini, salah satunya adalah salah hitung yang di ini. Nilai rata-rata sediaan yang 2 kali pesan ya. Nah, jadi di situ 182 ons dikali 160 dibagi 2 itu bukan 14.650 ya, tetapi adalah 14.560. Nah, ini sudah betul. Tapi di sini kok kenapa salah? Nah, berarti kan ini ada salah ketik. Nah, itu yang pertama ya. Nanti tolong sebelum di-share ke teman-temannya untuk dibetulkan Mbak kelompok ini ya, Mbak siapa tadi yang share screen ini.
Tuh. Kemudian yang 4 kali pesan, ya untungnya ini tetap yang ekonomis KPI-nya atau economic order quantity-nya tetap yang 4 kali, bukan yang 2 maupun yang 7. Karena biaya yang dikeluarkan setahunnya itu tetap yang paling rendah itu adalah yang 4 kali pesan. Sehingga 4 kali pesan ini adalah yang dimaksud oleh KPI itu atau apa namanya kuantitas pesanan ekonomis atau economical order quantity atau EOQ. Nah, jadi bagi yang nanti TA-nya ingin membahas terkait dengan anggaran sediaan ini silahkan, karena kakak tingkat kalian banyak kok yang memakai ini sebagai topik TA-nya. Oke, ini saya hapus dulu yang 2 kali pesan. Nah, sekarang yang 4 kali pesan. Nah, 4 kali pesan ini juga sama. Jadi 2730 ini adalah salah ya. 91 ons kali 160 dibagi 2 itu adalah hasilnya 7.280. Ya, 7, 2, 8, 0. Bukan 2730. Nah, kemudian tentu saja ketika yang ini salah, berarti apa? Yang 1092-nya juga salah dong. Nah, yang betul itu adalah 2.912 sudah saya hitung. Sehingga jumlah biaya setahunnya juga beda. 62.244 itu salah, yang betul adalah 64.064 rupiah. Nah, ini juga salah. Silahkan nanti dibetulkan. Begitu juga yang dengan 7 kali pesan. 7 kali pesan ini, bentar saya hapus dulu. Nah, yang 7 kali pesan itu yang nilai rata-rata sediaannya itu 4.160 ini sudah betul. Nah, ini sudah betul. Tetapi yang salah itu malah yang di sininya. 14.560. Padahal di situ sudah jelas-jelas 4.160, tetapi ketika biaya penyimpanan setahunnya itu jadi 14.000 itu dari mana? Nah, ini salah ya. Makanya nanti dibetulkan. Berarti yang betul adalah biaya penyimpanannya 40% kali 4.160. Nah, itu ya. Oke. Jadi itu Mbak, tim yang presentasi tolong untuk dibetulkan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang cukup penting ya. Next Mbak ke tabel 10 strip 1. Nah, tabel 10 strip 1 ada tadi. Nah ini di slide show kan Mbak. Oke. Nah, baik. Jadi untuk yang ini itu kita belajar untuk membuat anggaran laba rugi yang terdiri dari apa? Jualan ya atau pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang sudah ada di tabel ini. Nah, kemudian di situ kan ada banyak tanda tanya itu. Nah, ini kan tanda tanya, ini juga tanda tanya. Nah, nanti untuk latihan soalnya, kalau kelas kalian kapan? Hari Jumat apa besok ya? Nah, Jumat kayaknya kalau kelas kalian itu. Nah, pertemuan kedua nanti kan kita membuat ini sebagai tugasnya, yaitu anggaran laba rugi. Makanya ini saya jelaskan sekarang, biar nanti ketika kalian mengerjakan itu tidak bingung. Karena setiap saya memberikan penjelasan tambahan, itu biasanya yang saya jadikan adalah tugasnya di situ. Jadi yang tidak saya jelaskan, bukannya tidak penting ya, tetapi tidak saya jadikan sebagai tugas. Agar apa? Ya agar kalian lebih bisa memahami mana yang saya jadikan tugas dan mana yang tidak. Oke. Baik. Untuk yang ini, untuk yang anggaran laba rugi ini, cara pertama, nah ini sebenarnya sama seperti anggaran produk yang dulu itu. Anggaran produk yang dulu itu mana yang ini diisi dulu. Ya tentu saja ketika apa yang ada di dalam soal diisi dulu. Contohnya adalah apa? Di situ jualannya berapa? Jualannya 1.000, ada di halaman berapa ini? 260.
Nah, itu kan ada 1000 unit. Nah, jualannya adalah 1000 unit, itu ada di halaman 260. Kemudian apalagi sediaan produk dalam proses awal 65, ada juga. Nah, di halaman 260 juga. Bagi yang punya bukunya silahkan dilihat saja ya. Oke, halaman 260. Kemudian apalagi yang diketahui? Di sini ada sediaan produk dalam proses awal 65 unit, ada di buku halaman 260. Kemudian sediaan produk jadi awal berapa itu? 60 unit. Apa ada di sini 60 unit? Ada. Nah ini di halaman 260 juga. Nah, sediaan dalam produk jadi awal tahun 2018 sebanyak 60 unit kali 40. Nah, jadi 65, kemudian 60. Nah, ini semuanya sudah ada di buku. Tinggal kalian inputkan saja di format anggaran laba rugi yang ada di halaman 261. Nah, oke. Itu ya. Jadi informasi-informasi apa saja silahkan diinput dulu. Kemudian selanjutnya saya hapus dulu. Next Mbak, yang setelah ini, yang 10.2. Nah, oke, ini jadi karena tempelan ya, tapi enggak apa-apa lah, ini agak kecil, jadi yang punya buku silahkan dilihat halaman 262 ya. Nah, tabel 10.2 ini sudah mulai terisi. 40 unit ini dari mana? Nah, sediaan produk jadi akhir. SPJX tadi ada di halaman 261 bawahnya tabel 10.1 itu ya, perhitungannya ada itu. SPJX sebesar 40 unit. Inputkan di sini 40. Nah, ini cara menghitungnya itu kalian harus dari bawah ke atas. Sehingga harga pokok jualannya tadi 1000 sudah diketahui, ditambah dengan 40 unit yang SPJX-nya ada di halaman sebelumnya tadi, berarti menjadi berapa? 1040. Nah, kemudian sediaan produk jadi awalnya itu kan 60 tadi sudah ada itu di soal. Nah, berarti tinggal dikurangi. Sehingga menjadi harga pokok produk jadi sebesar 980. Nah, kemudian masih ada tanda tanya 2 di atasnya ini. Di kosongnya aja dulu, enggak apa-apa. Nah, kemudian tabel 10.3, Mbak. Nah, ini tambah kecil sekali ya tabelnya. 10.3 ini silakan dilihat halaman 263 ya. Nah, tadi kan 90 ya terakhir tadi ya. Terus kemudian di sini sediaan produk dalam proses akhir ada 70. Nah, ini 70. Tuh, enggak pas. 70. 70 dapatnya dari mana? Lihat di halaman 262. Yang bagian bawah sendiri paragraf itu ya. Nah, berarti sediaan produk dalam proses akhir yang dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp1.995. Sediaan produk dalam proses akhir sebesar Rp1.995, misalkan dianggarkan 70 unit. Nah, berarti apa? 70 unit ini didapatkan dari tambahan informasi soal. Nah, kemudian 980 ditambah 70 hasilnya adalah 1050. 65 unit tadi sudah ada tadi di depan yang 10 tabel 10.1 tadi. Berarti tinggal 1050 dikurangi dengan 65 hasilnya adalah 985 unit. Nah, ini saya hapus dulu. Berarti ini clear ya, sudah selesai. Kemudian setelah dari bawah ke atas, seperti anggaran produk dulu ya, cara menyelesaikannya adalah dari unitnya selesai, kemudian baru dari bawah ke atas, kemudian ke kanan setelah itu. Yaitu yang rupiah-rupiahnya ini. Ya tinggal dikalikan saja. Sudah dapat itu 40 rupiah, apa namanya tadi, harga pokok standar per unitnya. Berarti ya tinggal dikali aja 980 kali 40, 60 kali 40, 1040 kali 40, dan seterusnya. Sehingga ini semuanya sudah terisi. Nah, ketika terisi, berarti laba kotornya dapat diketahui sebesar Rp20.000. Nah, mungkin ini dalam juta ya, mungkin 20 juta rupiah.
untuk apa namanya laba kotornya. Oke, jadi ingat-ingat ya cara mengerjakannya, unitnya dulu baru rupiahnya. Unitnya dapatnya dari mana? Dari bawah ke atas. Ketika unitnya sudah selesai baru kemudian dirupiahkan, dikalikan dengan 40 dan sebagainya. Oke, nanti tugasnya kalian adalah membuat anggaran laba rugi. Nah, sudah saya berikan penjelasan. Silahkan sekarang saya hapus dulu ya. Berdiskusi terkait dengan ininya, apa namanya? Teorinya. Boleh, monggo. Tadi ada yang bertanya teorinya tadi sudah berapa ya? Teorinya kok banyak sekali ini ya. Terakhir ini sudah ada 8, teorinya udah 1, 2, 3, 4. Ada satu yang ngalah ya, silahkan siapa? Nah, ada satu yang ngalah sehingga teorinya maksimal 3, yang lainnya tolong angka semua. Ya, teorinya di sini ada Alvina, Denisa, Laili, sama Fani. Silahkan siapa yang mau ngalah satu sehingga nanti bisa lebih banyak ke angka-angkanya saja. Oke, baik, tolong yang sekretarisnya mengcopy chatnya ini untuk kemudian dipastekan di grup Telegram biar nanti susunan pertanyaannya tetap 8 orang ini, hanya saja yang teorinya nanti dikurangi 1 menjadi 3 diganti dengan angka. Silahkan siapa dari 4 orang. Itu saja ya tambahan dari saya. Silahkan langsung di end meeting aja ya untuk yang